Oke teman-teman, balik lagi di channel Gagas Agasta dan kali ini saya akan mengunjungi lagi rumah terbengkalai teman-teman. Saya akan mengeksplor di sini. Jadi saya tadi menemukan rumah ini sekitar jarak 50 meter dari jalan teman-teman. Saya juga penasaran apa aja yang ada di dalam rumah ini teman-teman, karena ini emang menarik sekali gitu kan. Dan konon katanya ini adalah rumah seorang pengusaha mebel teman-teman. Untuk lebih jelasnya, daripada penasaran, kita langsung aja ke TKP-nya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like channel Gagas Agasta, dan selamat menyaksikan. Ya teman-teman, jadi ini adalah bagian depan daripada rumah pengusaha mebel ini teman-teman. Dan kita akan mencari akses masuk untuk ke dalamnya. Kita akan melihat salah satu persatu gitu kan, dari mulai jendela, kemudian pintu depan ini. Apakah bisa dimasuki teman-teman? Kita coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi ke bagian sini ada jendela nih. Sepertinya tertutup rapat gitu kan. Dan udah banyak tanaman-tanaman ilalang yang menjulur ke atas rumah ini teman-teman. Ya. Jadi ini pintu bagian depan. Cuman ini nggak bisa dibuka teman-teman ya, ada teralisnya juga. Kita nggak bisa sembarangan masuk ke pintu kaca, dan apalagi ada teralisnya gini kan. Oke deh, kita coba ke sebelah sini. Apakah pintu selanjutnya yang sebelah sini bisa terbuka? Dan maaf kalau misalkan video ini berisik teman-teman ya, karena benar-benar ada di pinggir jalan. Saya juga nggak sengaja menemukan lokasi yang dekat pinggir jalan ini teman-teman. Oke. Di sana juga ada sebuah pintu lagi. Kayaknya itu pintu bisa dibuka deh, karena bagian belakang daripada rumah ini. Kita coba aja deh. Ya, kita akan mencoba masuk lewat pintu belakang ini. Apakah bisa kita masukin? Entahlah ya, kita coba. Tapi biasanya kunci gitu kan. Kunci teman-teman, kita nggak bisa masuk lewat sini. Bingung juga ya, tapi ada sudut belakang lagi, sudut sebelah samping. Kayaknya itu adalah akses jalan satu-satunya untuk bisa masuk ke rumah ini teman-teman. Yaudah deh, kita lanjut lagi untuk ke belakang samping rumah ini teman-teman. Pintu ketiga nggak bisa, pintu bagian belakang. Yang kedua nggak bisa, yang depan nggak bisa. Jadi kita masuk lewat mana ini? Bingung nih. Oke lah, kita coba lewat samping ini. Wow, jalannya cukup mengerikan guys. Ya, sekali lagi saya bilang yang ditakutkan adalah binatang melata teman-teman. Dan ini benar-benar ada di, ya udah seperti tengah hutan ya. Gokil deh pokoknya. Ini rumah rekomendasi banget untuk para ghoster yang mau kesini. Keren deh pokoknya. Cuman ya mungkin hanya seperti ini aja gitu kan dari bangunannya. Apalagi ini rumah zaman dulu. Oke, jadi kita akan masuk ke sela-sela banyaknya tanaman tumbuhan yang udah pada tinggi-tinggi ini. Semoga tidak ada makhluk yang menyerang, kecuali hanya kelelawar mungkin. Oke, jadi ini adalah pintu masuknya teman-teman. Ya, kita bisa masuk lewat pintu ini di bagian samping. Ternyata terbuka ya, terbuka begitu saja, nggak dikunci sama sekali. Oke deh, biar nggak berisik kita tutup dulu bagian pintu ini. Ya, jadi di sini adalah bagian samping dari rumah pengusaha mebel ini, teman-teman. Entah ini tempat apa ya. Kayaknya ini sebuah parkiran deh, parkiran motor ya. Parkiran motor untuk menyimpan kendaraan karyawannya. Ya. Gokil, di sebelah sana saya lihat kayak ada orang berdiri.
Padahal cuman apa sih, bayangan dari tembok doang. Anjir, udah kaget banget. Ya, jadi di sini saya merasakan pengap ya, merasakan pengap. Bukan karena masker yang saya pakai, cuman memang dari segi bangunannya ini lembab banget gitu kan, lembab banget. Benar-benar tertutup gitu. Ya, begitulah. Oke. Pertama kita akan explore ke bagian sebelah sini. Jadi di sini, wow men, banyak sekali kelelawar. Udah pada gede lagi. Gila. Ini hanya ruang kosong doang ya. Kosongan doang, yang gak ada pintu masuk. Gila, ini kalau malam asli serem banget sih. Bikin merinding deh. Dan kita akan masuk ke dalam inti rumah ini. Assalamualaikum. Wow, udah hancur ya. Udah mulai rubuh atap-atapnya. Apalagi sekarang musim hujan, pastinya ini banjir sih kalau misalkan hujan ya. Nah, ini adalah halaman belakang rumah ini teman-teman. Keren parah sih emang. Udah kayak asrama aja gitu kan. Buset, itu lihat kelelawar gede banget. Tuh. Oke lah. Ya mungkin kita telusuri dulu bagian belakangnya karena akan lebih cepat dan lebih efektif. Di sini hanya ruangan-ruangan yang blong-blong saja, nggak ada barang-barang gitu ya. Tuh, hanya blong-blong gini doang, hanya kosongan doang gitu kan. Bisa lebih cepat lah kita explore. Ya, di sini adalah musola. Kita lihat atau kita temukan ini ada apa? Keramik yang bergambar Mekah ya. Nah, ini juga sama. Dan menghadapnya percis ke arah kiblat. Jadi bisa dipastikan ini adalah musola gitu kan. Karena ya tempatnya cukup lumayan lah untuk berjamaah ya. Untuk penghuni bangunan ini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita di sini menemukan sebuah WC. Ya, ini kamar mandi atau WC. Wow men, gokil nih, merinding parah nih di sini nih. Ya, hanya bagian bak-bak saja ya. Tuh. Dan di atasnya bisa dilihat ini udah banyak paku-paku. Mungkin biar nggak ada yang mengintip ya. Kayaknya ini kamar mandi putri deh. Ya entahlah. Oke. Next ke bagian paling belakang daripada rumah ini. Jadi di sini kita menemukan kembali sebuah dapur ya. Kayaknya sebuah dapur deh. Soalnya di sini ada tempat untuk kompor gas. Ya, ini untuk kompor gas. Kemudian ini mungkin meja makan untuk menyimpan makanan-makanan yang udah tersedia, yang udah dimasak gitu ya teman-teman. Ya, baru explore bagian belakang aja, saya udah merasa di sini banyak makhluk halus teman-teman. Merinding gitu ya. Asli ini padahal masih sore banget gitu kan. Bentar lagi menjelang buka puasa, menjelang maghrib. Cuman auranya emang gokil sih, mantap. Keren parah, ini recommended banget ya tempatnya. Oke. Sebelah sini ada, wow, gokil. Ada sumur. Wah, sumur tua nih. Biasanya sumur itu serem-serem ya. Apalagi dalam gitu tuh. Oh. Ya, kita. Dan di sini saya menemukan kembali seekor bangkai ya. Ini kayaknya bangkai apa ya teman? Bangkai anjing kayaknya ya. Kalau dari gigi sih bangkai anjing ini. Oke sih. Nah, ini bak mandi, kayaknya WC putra di sini nih. Masih ada paku-paku di sana gitu kan.
Udah kosong juga, gak menarik sih. Assalamualaikum. Saya merasakan hawa yang nggak biasa di sini ya. Entahlah. Kita lanjut lagi ke bagian tengah sini. Jadi ceritanya ini adalah rumah pengusaha mebel gitu ya teman-teman. Dan beliau memakai bangunan ini dulunya untuk tempat kantornya, tempat kantor kecil lah, bisa dibilang kantor kecil ya. Dan ada beberapa karyawan yang tinggal di sini teman-teman. Cuman menurut cerita warga setempat, karyawan-karyawan di sini tuh udah nggak betah gitu kan. Nggak betah tinggal di sini dengan kondisi bangunan yang memang serem gitu, angker juga gitu kan katanya. Ya emang sih kalau dilihat dari segi bangunan bikin merinding teman-teman. Dan akhirnya bos mebelnya memutuskan untuk memindahkan kantor ini. Dan maksudnya bukan memindahkan sih, jadi dia pindah ke daerah Bandung gitu kan. Dan meninggalkan kantor ini dan mengajak karyawan-karyawannya untuk pindah ke lokasi tempat kerja ke daerah Bandung teman-teman. Dan ini dibiarkan terbengkalai begitu saja. Cuman gokil ya, tempatnya udah kayak rumah zaman dulu deh, kayaknya rumah zaman Belanda kemudian dibeli oleh pengusaha mebel ini teman-teman. Jadi mebel itu adalah kayak pembuatan lemari-lemari meja gitu sih dari kayu gitu kan. Nanti bisa dilihat deh dari bagian dalam rumahnya ya, ada beberapa jadi lemari yang udah terbuat dari mebel tersebut teman-teman, yang udah diproduksi gitu kan. Ya, kita lanjut lagi teman-teman. Oke. Ini tempat apa ya? Nggak ketebak sih ini tempat apa. Keblong doang misalnya. Mungkin bagian belakang kantor. Ya, hanya ada sekat-sekat atau bisa jadi ada pergerakan di sini. Oke, bikin merinding. Ya mungkin bagian kantor-kantor ya ditutup oleh kaca mungkin atau bagaimana, entahlah gitu kan dulunya seperti apa. Dan kita ke sebelah sini, gila itu ada kelelawar gede banget, iya. Dan di sana ada tokek teman-teman, tuh ada kelelawar banyak banget ya di sudut sana tuh, itu udah numpuk banget. Dan di sininya ada tokek, ngeri deh kalau ada tokek. Gak usah dipaksakan masuk karena ngerinya tokek itu kalau udah nempel ya udah nempel terus. Wow, ini kelewat balik lagi mana dia. Saya harus jemput nih. Ada kelelawar lagi di sana. Ini ada mereka terganggu dengan kedatangan saya ke sini. Mohon maaf ya. Assalamualaikum. Oke, ada lagi kelelawar di atas sana guys. Kita nggak bisa fokus untuk explore setiap bangunan. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita dapat gambarnya gitu ya. Oke, sebelah sini nggak ada pintu lagi. Dan next kita lanjut ke bagian dalam rumah ini teman-teman. Jadi ruangan demi ruangan udah kita explore semua. Bagian WC sana ada sumur yang menurut saya sih serem ya. Saatnya kita masuk ke bagian dalam. Dan di sini ada pintu bagian samping. Ya, pintu bagian samping yang nggak bisa kita buka. Ya mungkin udah terganjal oleh kotoran-kotoran. Ya udahlah ya. Yuk, lanjut lagi. Masuk ke bagian ruangan ini. Ini kayaknya kamar deh. Ya, karena di sini bersih banget, rapi dan keren untuk sebuah kamar gitu, dijadikan sebuah kamar. Dan sepertinya kantornya ada di bagian ruang tengah. Ya. Kantor berikut mes di sini tuh. Oke. Di sini pintu menuju area dalam atau area tengah. Assalamualaikum. Oh men,
Gokil parah sih ini. Nah, ini kita temukan di sini lemari yang diproduksi oleh bos tersebut ya, lemari mebel. Jadi bahan dari lemari ini kuat banget dan kokoh, bisa sampai saat ini gitu ya. Jadi nggak dimakan oleh rayap gitu kan. Tuh. Belum ada rayap yang merusak lemari ini teman-teman. Dan di sini kita menemukan sebuah barang-barang ya. Ada vas bunga nih, kayaknya vas bunga ya. Bunga-bunga plastik gitu kan. Oke, di sini juga kita menemukan sebuah guci. Guci atau tempat apa ya? Kayak tempat rokok gitu, kayak asbak. Oke lah. Ada apa ini, marmut ya? Nih, nggak ada lagi barang-barang. Ya, lemari ini pada tinggi-tinggi sih, keren gitu kan. Khas zaman dahulu. Bagian bawah juga udah kosong semua. Nggak ada apa-apa teman-teman. Ya, kita memeriksa satu persatu, barangkali ada harta karun yang bisa kita temukan di dalam sini. Oke deh, nggak ada apa-apa. Kita hanya nemu gelas-gelas di sini dan ada tawon. Oh, ya, next ke dalam bagian ini, pusat kantornya ya. Pusat kantor yang seperti kamar sih ya, seperti kamar. Cuman katanya ini adalah sebuah kantor, kantor bagian belakang, dan sebelah sini ada kantor bagian depan. Oke, assalamualaikum. Wow, di sini aman ya, nggak ada kelelawar teman-teman. Bisa kita pastikan. Kayaknya ini WC deh. Oh men, gokil. Oh, ini WC-nya bagus ya. Ada WC duduk. Dan di sini, oh, ada toke-toke. Ya, ada toke, tuh gede. Wah, ini shower nih, shower ya, ada kaca juga. Gila, tutup lagi deh, kasihan tokenya terganggu oleh kedatangan saya. Ya, next lagi ke kantor bagian depan atau kamar, mungkin kamar juga, entahlah. Kondisinya belum, nggak ada barang satupun di sini, dan ruangan zaman dulu itu khas ya. Jadi pada tinggi-tinggi teman-teman atapnya tuh. Otomatis kalau atap yang tinggi itu adem ke kitanya gitu kan. Ya, ini bagian depan rumahnya. Kita di sini menemukan sebuah kursi yang kosong. Kursi yang jadul banget nih ya. Dan ini ada lagi nih, kantor bagian depan. Sama aja ya, nggak ada yang beda gitu, cuma begini doang, dan masih rapi banget, kokoh banget bangunannya. Karena apa, tembok dari bangunan ini tebal banget, bisa diperkirakan sekitar 1 jengkal lebih gitu ya. Dan sudah banyak tumbuhan yang menjalar ke dalam tuh. Oke, kita review bagian dalam sini. Nah, di sini ada kursi-kursi. Kemudian ini apa ya? Kita lihat deh. Kayaknya kaligrafi deh atau apa? Oh, bukan apa-apa. Kira ada lukisannya gitu kan? Ternyata nggak ada. Di sini kita menemukan apa sih, meja biliar ya. Ini meja biliar nih, gede juga ya meja biliar, saya baru tahu. Ini meja kantornya juga. Dan next kita ke ruangan berikutnya. Di sini ruangannya terang ya, dan
nggak bisa kita eksplor banyak-banyak, ada barang juga yang bisa kita eksplor di sini. Ada gorden juga. Iya, wah. Keren sih. Ada lampu yang masih sangat bagus. Oke teman-teman, mungkin hanya cukup sampai di sini. Saya eksplor bagian rumah terbengkalai milik pengusaha mebel yang berada di Majalengka, teman-teman. Menurut warga sih ini orang terkaya di sekitaran sini gitu kan, dengan usaha mebelnya. Tapi sangat disayangkan dia punya rumah ini ditinggalkan begitu saja karena ada laporan dari karyawan yang memang tempat ini angker gitu ya. Tempat ini angker dan ya nggak betah karyawan-karyawan, teman-teman. Semoga bos tersebut bisa sukses di kota Bandung gitu ya. Bisa sukses dengan usaha mebelnya dan semakin berkembang. Semoga beliau melihat video ini gitu kan sebagai ya bentuk kenang-kenangan mungkin ya. Dan mungkin cukup sekian teman-teman untuk video kali ini di bangunan terbengkalai milik bos mebel. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, komen, like channel Gagas Agasta, dan selamat sore.